semuanya, perkenalkan nama saya Velia Ayudi Anggraini. Saya nomor presensi 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya terkait Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama adalah latar belakang. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan berdiri hampir selama 3 abad. Kerajaan Mataram kuno ini juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno ini merupakan hasil pembagian kerajaan Kalingga oleh Ratu Sima. Ratu Sima membagi wilayah kerajaan Kalingga kepada kedua anaknya, yaitu Dewi Parwati dan Iswara Kesawalingga. Dewi Parwati memiliki cucu, yaitu Sanjaya. Nah, Sanjaya inilah yang membangun kerajaan Mataram kuno. Terdapat 2 dinasti yang memerintah kerajaan Mataram kuno, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Oleh karena itu, agama yang dianut kerajaan Mataram kuno adalah Hindu dan Buddha. Walaupun begitu, masyarakat Mataram kuno hidup saling berdampingan dan damai. Di masa pemerintahan pendiri kerajaan Mataram kuno, rakyatnya termasuk rakyat yang makmur. Letak kerajaan Mataram kuno berada di Jawa Tengah bagian selatan. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang lokasinya ada di pedalaman Jawa Tengah. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, Mart, yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikannya kerajaan Mataram kuno sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan alam dan lingkungan. Selain terkenal dengan nama Mataram kuno, kerajaan ini juga disebut dengan istilah Medang oleh penduduk Jawa. Medang ini muncul dari berbagai prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi di sekitar Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Setelah ditelaah, kata Medang tersebut rupanya mengacu pada sebuah keraton bernama Keraton Medang terletak di wilayah Kerajaan Mataram. Asal-usul nama Medang yaitu dari nama pohon Medang yang dikenal dengan pohon yang keras dan kokoh. Masa kejayaan. Masa kejayaan dari Kerajaan Mataram kuno terjadi pada akhir abad ke-8 saat dipimpin oleh dinasti Shailendra. Perkembangan di masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno terjadi di berbagai bidang, baik bidang ilmu pengetahuan, budaya, politik, sosial, dan kesenian. Raja Sri Darmatunggu merupakan raja pertama dari dinasti Shailendra. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan dari Kerajaan Mataram kuno semakin meluas bahkan sampai ke Semenanjung Malaka. Setiap pergantian raja, keadaan Kerajaan Mataram kuno semakin berkembang dan gemilang. Setelah Sri Darmatunggu, kepemimpinan berganti ke Indra, yang juga berasal dari dinasti Shailendra. Indra berhasil membuat Kerajaan Mataram kuno menaklukkan Chenla atau yang dikenal sebagai negara Kamboja. Kerajaan Mataram kuno setelah itu dipimpin oleh Samaratungga. Pada periode kepemimpinannya, ilmu seni semakin berkembang. Bahkan, pada pemimpinannya dibangun juga Candi Borobudur yang terkenal hingga saat ini. Masa kemunduran atau masa keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno bermula ketika kerajaan ini terpecah menjadi 2 bagian. Kerajaan Mataram kuno pertama kali dipimpin oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Hal ini dibuktikan dengan prosesi canggal dan carita parahyangan. Selama memerintah, Raja Sanjaya dikenal sebagai sosok raja yang adil, bijaksana, dan taat beragama. Di bawah pemerintahannya juga, wilayah Kerajaan Mataram kuno semakin meluas dan rakyatnya hidup sejahtera. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu, yang dibuktikan dengan banyaknya pendeta dan yang berkunjung dan menetap di Mataram. Sayangnya, pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya meninggal dunia. Kedudukannya kemudian digantikan oleh sang putra, yaitu Rakai Panangkaran. Setelah Rakai Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram kuno mengalami kekosongan kekuasaan karena ia tidak memiliki pewarisan tahta. Akibatnya, jabatan raja diberikan kepada Empu Sindok yang merupakan penasihat dari Rakai Panangkaran. Saat Empu Sindok berkuasa, kondisi Kerajaan Mataram kuno telah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dinasti Shailendra dan dinasti Sanjaya. Dinasti Shailendra memerintah Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Sedangkan dinasti Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara. Kendati sempat terpecah,
Kerajaan ini kembali bersatu setelah perkawinan rakyat pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra. Akan tetapi, pada 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medang, dengan lokasi yang berada di sekitar Jombang, Jawa Timur. Dengan bergantinya nama kerajaan ini, maka kerajaan Mataram kuno dinyatakan telah tidak ada. Selain itu, disebut pula penyebab lain runtuhnya kerajaan Mataram kuno adalah karena terjadi letusan gunung berapi yang menyebabkan istana mengalami kerusakan hebat. Nah, yang terakhir adalah peninggalan. Peninggalan dari kerajaan Mataram kuno itu ada berbagai. Cuman yang aku sebutin di sini adalah candi-candi dan prasasti aja ya teman-teman. Yang pertama ada Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8, terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang kedua, Candi Prambanan. Candi ini candi Hindu yang terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9. Candi Prambanan terletak di sekitar 17 km ke arah timur Yogyakarta. Yang ketiga, Candi Sewu. Candi Hindu yang terletak di Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Yang keempat, Candi Mendut. Candi Mendut ini candi Buddha yang terletak di dekat Candi Borobudur. Candi Mendut terletak 3 km ke arah timur dari Candi Borobudur. Yang kelima, Candi Pawon. Candi Hindu yang terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Tepatnya, Candi Pawon di Dusun Brojolan, Kelurahan Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang keenam, Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo terletak di puncak Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Tepatnya, letak candi di Desa Candi, Kecamatan Somawono, Semarang, Jawa Tengah. Next, yang ketujuh ada Candi Dieng. Candi Dieng adalah candi Hindu yang terletak di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kedelapan ada Candi Kalasan. Candi Kalasan adalah candi Buddha. Candi Kalasan terletak di Desa Tirtamartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Yang ke-10 ada Candi Sambisari. Ada Candi Plaosan. Candi Sambisari adalah candi terletak di Dusun Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yang ke-11 ada Candi Ngawen. Candi Ngawen adalah candi Buddha yang terletak di Dusun Ngawen, Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Yang ke berapa ya? 12 ada Candi Sowijan adalah candi Buddha. Candi Sowijan terletak di Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Nah, itu tadi udah ada 12 candi. Sekarang aku mau bahas prasastinya ya. Yang pertama ada Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 778 Masehi. Yang kedua ada Prasasti Kedu, merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya juga di tahun 907 Masehi. Yang ketiga ada Prasasti Ratu Boko, prasasti yang berisi kekalahan Balaputra Dewa dalam peperangan Pramodawardhani. Yang keempat ada Prasasti Canggal, ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal Barangka tahun 732 Masehi dengan menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yang kelima ada Prasasti Kelura. Prasasti Kelura ini peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Desa Kelura, utara Kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Nah, berikutnya ada daftar pustaka. Ini merupakan sumber yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Jadi, jika informasi yang saya cantumkan masih kurang lengkap untuk teman-teman, bisa diakses lewat link ini ya. Mungkin itu saja. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.